Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Gitu terdengar. Oke, kita mungkin mulai aja ya. Ini saya record, jadi nanti teman-teman yang mungkin berhalangan hadir atau mungkin nanti bisa sebarkanlah buat teman-teman ya, buat informasi mungkin yang mahasiswa lainnya juga gitu. Kita mulai aja karena udah 13.20 ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman kehadirannya. Ini kan kemarin kita agenda dadakan untuk sharing dan ini terima kasih Pak Zul. Jadi ini lebih ke sebenarnya kita mau istilahnya sharing ke teman-teman mahasiswa. Khususnya memang kemarin kan yang awalnya mau internal gitu kan ya KBK, karena memang dari departemen belum ada belum ada perintah untuk sosialisasi. Jadi kita memulai dari lingkup yang kecil dulu mungkin ya. Ini kan campuran ya di sini yang istilahnya ada mungkin bimbingan saya, bimbingan Bu Titi, Pak Eko Setiawan, Pak Eko Suwarno, Pak Aris. Ini Pak Zul mungkin bimbingannya Pak Zul mungkin ada, atau mahasiswa pengabdian yang terlibat 2024 di Pak Ayi gitu. Intinya yang masih lingkup lingkup kecil, tapi harapannya dengan adanya forum ini walaupun tidak banyak ya, tapi harapannya nanti teman-teman juga bisa menularkan ke temennya gitu kan. Kan di sini kan misalkan angkatannya ada yang bimbingan yang lain, nah diajak untuk ayo ikut submit PPM yang 2025 gitu. Dan kita harapannya sih memang ini bisa menjadi istilahnya pengen teman-teman bisa aktif tuh, entah nggak tahu ya kita nanti akan diterima atau enggak, tapi setidaknya kita mengusahakan gitu. Makanya untuk yang hari ini akan saya sampaikan yang potensial gitu, karena di sini yang ikut mayoritas saya lihat nama-namanya juga yang angkatan 2022 ke atas ya, maksudnya 2022, 2021, kemudian 2020 masih ada, tapi nanti mungkin yang baru lulus ya, jadi bisa ambil yang publikasi gitu. Kan paling banyak ini mayoritas saya lihat 2021. Kalau 2021 berarti adalah ngincernya yang di tesis skripsi ya. Di skripsi atau yang mungkin mahasiswa S2 adalah di tesis gitu. Nah, harapannya kita membidik yang memang kalian nggak perlu bikin banyak gitu kan. Kalau yang teman-teman di sini 2021 kan mayoritas sudah punya proposal dari Medpen lah ya minimal. Bagi yang belum sempro. Nah, itu bisa dimodifikasi lah istilahnya ya, dimodifikasi sesuai dengan panduan sehingga harapannya itu bisa disubmit gitu dengan dosen pembimbingnya masing-masing, atau dosen ini sebenarnya kalau di PPM ini tidak harus hanya dengan pembimbing ya, mungkin penguji juga penguji dilibatkan sebagai anggota itu juga nggak apa-apa gitu, karena sebelumnya di tahun sebelumnya itu juga misalkan pembimbingnya saya, pengujinya Bu Titi itu masuk ke dalam anggota juga tidak apa-apa, sehingga nanti pas diterima pelaksanaan penelitiannya lebih bagus gitu ya. Oke, mungkin saya mulai dulu, nanti kita akan banyak tanya jawab lah dengan teman-teman. Nah, saya izin share screen dulu. Bisa terlihat nggak teman-teman? Bisa, Bu. Ya, oke. Jadi ini terkait dengan PPM 2025 ya. Panduan sudah meluncur 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Di grup-grup mungkin sudah tersebar ya teman-teman. Jadi di sini yang saya tegaskan lagi adalah semua mengacu pada panduan ya teman-teman. Jadi walaupun mungkin nanti ada teman-teman yang punya filenya tahun lalu, misalkan ya, nanti misalkan saya share contoh untuk yang proposal skripsi tahun lalu didanai. Nah, itu tetap harus disesuaikan lagi dengan panduan tahun 2025 gitu. Kalau misalkan teman-teman belum punya, belum dikasih sama dosennya atau belum dapat japrian gitu, bisa mendownload, sudah ada di website LP2M gitu. Jadi harapannya memang tidak sekadar tanda kutip ATM ya, mengcopy paste dan memodifikasi dari yang tahun sebelumnya mungkin proposalnya, tapi juga menyesuaikan karena ada beberapa penyesuaian di panduan 2025 khususnya yang membidik publikasi ya. Publikasi sekarang proposalnya berbeda dengan yang
tahun kemarin gitu. Jadi segala sesuatunya adalah didasarkan kepada panduan. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi nanti di sini mungkin yang dapat, oh saya punya filenya tahun lalu yang didanai. Nah itu strukturnya dilihat lagi apakah sudah lengkap atau belum. Kalau memang belum lengkap disesuaikan gitu. Jadi ini yang menjadi dasar nantinya agar minimal lah ya kita lolos dulu di administrasi gitu. Jangan sampai baru di awal sudah gagal di administrasi seperti itu. Ini terkait dengan panduan. Ini halaman awalnya ya. Silahkan nanti bisa di-download di LP2M websitenya, atau memang kalau kesulitan boleh nanti japri saya, nanti saya berikan untuk panduannya. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan skema. Nah, kalau yang bagi yang sudah membuka panduan, di sana ada 2 skema ya, skema penelitian sama skema pengabdian gitu. Dan banyak sekali gitu ya teman-teman untuk skemanya gitu kan. Misalkan penelitian, di sini ada skema penugasan dan kompetitif. Nah, kalian kan akan bingung ya mungkin, saya mau ikutnya yang mana. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan, teman-teman. Jadi di sini yang paling memungkinkan untuk yang mungkin angkatan yang saat ini sedang skripsi adalah di sini. Di bantuan penelitian skripsi atau bantuan publikasi atau bantuan buku. Karena kemarin saya lihat ada bimbingan Bunin ya, itu membuat buku dan bimbingan Pak Karyadi kalau nggak salah, itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, untuk mungkin di sini ada yang tadi ada juga maba yang join ya, ada maba yang join, itu bisa di sini juga bantuan inovasi mahasiswa ini ke arah PKM gitu. Nah, untuk yang lain ini dana besar ya ke atas, ini bisa teman-teman ikut tapi silahkan berkoordinasi dengan dosennya masing-masing gitu. Jadi pemain utamanya adalah dosennya gitu. Kalau di sini yang di mahasiswa ini adalah pemain utamanya kalian yang membuat, karena ini basicnya adalah proposal skripsi kalian gitu atau proposal PKM-nya teman-teman. Tapi kalau yang di atas ini mungkin dosennya punya ide belum bisa menuliskan di proposal, itu bisa juga teman-teman apa ya istilahnya membuat bersama dosennya, nanti disubmitkan juga. Mungkin ada yang punya di sini, ada yang PTB terus punya ide untuk ada inovasi VR atau AR mungkin ya, augmented reality di Inobel, inovasi pembelajaran. Nah, itu boleh berkoordinasi dengan dosennya karena apa namanya? Secara konten ini lebih apa istilahnya? Secara kualitas konten harus lebih di atasnya yang di sini ya, teman-teman. Yang di kategori kompetitif atas ini, karena nanti reviewernya kalau yang di mahasiswa ini reviewernya hanya internal UM gitu. Yang menjadi reviewer di skema-skema mahasiswa ini adalah kedua-duanya internal UM. Sedangkan yang di kategori yang besar ini, yang untuk dosen-dosen ini reviewernya satu dari luar. Satu dari luar, satu dari UM. Jadi secara tingkat tanda kutip kesulitan ya, itu lebih sulit gitu. Secara peluang juga banyak, istilahnya banyak ini apa, banyak saingan juga gitu. Sedangkan kalau di sini ya saingannya adalah teman-teman yang sedang skripsi atau teman-teman yang mengajukan, dan ini banyak juga sih yang kayaknya nggak mengajukan gitu kan. Kalau di kita tergantung mahasiswanya mau apa enggak. Kemarin kalau di bimbingan saya kan ada beberapa yang saya japri, kamu mau ikut apa enggak gitu. Kalau misalkan enggak, gimana gitu kan mungkin, atau ada teman satu ininya mau apa istilahnya, mau mencoba meneruskan proposalnya nanti dikerjakan bersama. Nah, itu juga boleh. Dan ada fakultas. Nah, sayangnya untuk desentralisasi fakultas untuk di FT kita tidak ada, kayak saya baca di panduan tidak ada untuk yang mahasiswa. Tapi memungkinkan kalau kalian diajak sama dosen ya bisa juga gitu. Nah, ini yang skema penelitian, terus ada skema pengabdian. Karena biasanya mungkin di sini kalau yang mahasiswanya Pak Aris, Pak Aye ya, dan lainnya dari tahun ke tahun selalu berkompetisi yang di pengabdian. Nah, itu boleh teman-teman. Dan di sini ini pemain utamanya juga dosen sebenarnya yang sekarang, karena tidak ada kalau tahun-tahun sebelumnya ada program pengabdian mahasiswa ya di sini. Tapi di sini saya baca di panduan juga tidak ada, tapi bisa teman-teman kalau punya ide gitu kan, bisa dituangkan lalu nanti menghubungi dosen gitu. Jadi nanti basicnya adalah nanti diskusi dengan dosennya, karena kalau yang di pengabdian ini
Kalau teman-teman perhatikan di panduan, itu di paling akhir ada list desa-desa mitra dan juga permasalahannya. Jadi udah nggak nyari masalah sebenarnya, tinggal mencari bagaimana teman-teman punya solusi. Nah, bedanya kenapa sih di sini istilahnya saya bilang ada pemain utamanya mahasiswa, ada pemain utamanya dosen. Ini kaitannya sama dana juga, teman-teman. Jadi misalkan di sini ada bimbingan saya gitu kan, bimbingan saya penelitiannya tentang keairan, desain apa gitu ya misalkan. Nah, kalau teman-teman submitnya adalah di mahasiswa, maka dana maksimal untuk skripsi itu adalah 15 juta gitu. Sedangkan mungkin kalau teman-teman membutuhkan dana lebih, nah itu bisa juga gimana kalau diikutkan yang kategori dosen. Nah, karena kategori dosen itu untuk dana yang penelitian itu bisa sampai 50 juta gitu, sehingga nantinya cakupan penelitiannya akan lebih luas. Tapi memang itu tadi tidak bisa memakai proposal skripsi kalau sudah dipakai di dosen harus ditingkatkan lagi secara temuannya gitu, secara yang mau diteliti gitu. Nah, jadi kalau dari dua ini tadi ya, dua skema, kalau yang menurut saya ya, yang memungkinkan dengan waktu yang terbatas itu adalah teman-teman bisa memaksimalkan yang di 4 atas ini. Jadi bisa yang bantuan inovasi mahasiswa, ini yang PKM, mungkin yang belum skripsi ya, yang belum skripsi atau yang masih maba ini bisa mencoba di sini. Kemudian bagi yang sedang skripsi sebenarnya ada 2 pilihan. Ada penelitian skripsi di sini atau publikasi hasil penelitian. Dari dana juga beda, teman-teman. Di sini maksimal 15, kalau publikasi tadi saya lupa 10 atau 5 ya seingat saya karena Sinta 4 di sini. Atau mungkin yang rekognisi buku seperti bimbingan Bunin Pak Karyadi bisa memakai bantuan buku. Jadi kenapa membidik 4 ini menurut saya karena teman-teman nggak perlu bikin proposal lagi gitu. Tinggal menyusun layout gitu. Jadi secara konten sudah tidak dari nol lagi. Berbeda kalau teman-teman join di skema lain yang bersama dosen. Misalkan skema KBK. Saya kan KBK keairan gitu kan. Kalian punya ide apa gitu kan misalkan untuk di keairan. Nah, kalau kita bikin yang skema bersama dosen, maka kalian akan saya ajak gitu kan. Kalian punya ide, saya ajak bikin proposalnya juga dari nol, bukan dari skripsi bahan skripsi kalian karena nanti akan beda secara pembahasan seperti itu. Jadi yang akan saya tekankan di sini nanti sementara untuk yang 4 ini ya. Saya anggap kalau dari nama-nama yang join hari ini sih sudah punya semua sih ini bahan-bahannya, tinggal memberupakan untuk proposal gitu. Itu ya, karena ini nanti sebenarnya bukan hanya berhenti di penulisan proposal ya teman-teman, ternyata sistem di Litapmas itu juga berbeda untuk untuk yang penelitian tahun ini. Jadi nanti di akhir akan saya berikan kayak simulasi tanggal gitu ya, secara timeline real kita agar semuanya berjalan lancar dan tidak istilahnya tidak buru-buru di akhir gitu. Karena nanti yang submit itu bukan pakai namanya teman-teman semua gitu, tapi pakai nama dosennya. Nah, kalau pakai nama dosennya, konsekuensinya adalah ya dosennya kan menginput ya. Kalau misalkan dosennya, misalkan saya tidak mau berbagi passwordnya UM ke teman-teman ya, dosennya harus menginput satu persatu. Nah, itu kan juga butuh waktu gitu. Jadi nanti coba kita yang di akhir itu kita diskusikan untuk skenario ya, skenario tanggal-tanggalnya seperti itu. Nah, ini ya, yang pertama adalah bantuan inovasi mahasiswa. Nah, sebenarnya di panduan itu sudah lengkap sih. Saya rasa sebenarnya dengan kalian membaca di situ sebenarnya sudah bisa memahami. Cuma mungkin kalau yang belum pernah ikut di PPM kan kayak ini nulisnya gimana gitu ya kan. Makanya ini tadi ya saya bikin Google Meet dadakan ya. Nanti kalau ditanya ini bukan dari departemen gitu karena kita kan dadakan juga kan bikinnya. Jadi hanya sekedar sharing ya judulnya hari ini. Nah, ini untuk yang bantuan inovasi mahasiswa ini lebih ke kayak PKM. Ini yang masih fresh banget kan mungkin yang maba ya atau yang yang baru tahun lalu angkatan 2023 berarti yang memungkinkan. Nah, ini ada maksimalnya adalah semester 6, berarti kan yang untuk inovasi mahasiswa ini memang menyasarnya yang bukan sedang skripsi ya istilahnya. Jadi, yang kemarin mungkin bikin PKM-PKM yang dilombakan di
fakultas atau mungkin yang tahun lalu belum lolos, coba dirombak lagi gitu kan, dirombak lagi, proposalnya kita ajukan ulang gitu di sini gitu kan. Dan kemarin kalau saya lihat kalau untuk PKM itu sebenarnya dananya nggak besar-besar ya, bahkan nggak sampai 15 gitu. Untuk pengabdian masyarakatnya yang, PM ini aja, PKM yang PM itu, rata-rata di angka 10-an itu udah maksimal banget gitu. Jadi rasanya itu bisalah untuk, bekal teman-teman lah istilahnya. Nah, nanti yang memungkinkan itu adalah yang di atas ini sepertinya ya, yang di, skema kompetitif inovasi mahasiswa ini proposalnya mirip teman-teman, mirip sama PKM kalian kemarin. Jadi, tinggal menambahkan lembar pengesahan, terus apa namanya, ada fakta integritas ya namanya, kemudian CV dosen yang sesuai standarnya UM gitu. Ini yang pertama, bantuan inovasi mahasiswa, jadi penulisannya akan, samalah, itu di sini. Nanti di akhir saya berikan juga yang penulisan. Kemudian yang, di sini, yang perlu teman-teman kuasai juga adalah tidak hanya kita berani submit, tapi saya anggap nanti ya, saya anggap semua yang mau submit itu sudah oke dengan persyaratan ini, luaran. Luaran wajib. Jadi kita dapat dana, tapi harus taat juga sama luaran. Jadi, nanti pada berjalannya misalkan teman-teman dapat dana gitu kan, pastikan bahwa luaran akhirnya adalah sesuai dengan skemanya masing-masing. Misalkan untuk skema yang, PKM ya atau inovasi mahasiswa ini adalah artikel yang diterbitkan Jurnal Nasional Minimal Sinta 3. Kemudian ada presentasi di forum ilmiah, kemudian HKI dan TTG gitu kan. Ini kalau yang terkait dengan, PKM apa namanya, Cipta itu ya, Karsa Cipta itu ya. Nah ini sebenarnya bisa teman-teman tuliskan juga di proposal gitu untuk meyakinkan reviewer bahwa, kalian sudah punya plan gitu. Misalkan ya, misalkan yang PKM riset eksakta ya, riset eksakta ini kan kayak PKM penelitian sebenarnya. Misalkan kalian PKM penelitian, nanti di proposal di akhir itu ada, apa namanya, tabel yang menunjukkan rencana luaran misalkan. Misalkan, untuk jurnal kalian menyasar mungkin ya, jurnal rekayasa, Sinta 3 itu rekayasa sipil UB gitu misalkan. Kemudian presentasi di forum ilmiah, kan tahun depan kita ada GCE teman-teman di, sipil. Kalian bisa menuliskan, yang ICGCEE mungkin. HKI, kira-kira yang bisa di-HKI-kan dari, penelitian kalian tuh apa, itu akan menambah nilai juga menurut saya untuk di reviewer. Setidaknya kan kalian sudah jauh merancang, bahwa penelitian ini akan ada output-nya, istilahnya seperti itu. Nah, ini juga nanti yang harus ditepati sesibuk apapun teman-teman karena nama dosennya yang dipertaruhkan ya, karena nanti kan harus mengajak dosen dan, yang submit kan juga, apa namanya, melibatkan dosen. Jadi ini harus oke dulu ini, kalau misalkan kalian tidak sanggup untuk ini ya agak dipertanyakan gitu, karena nantinya akan dikejar-kejar terus ini, si luaran ini. Kemudian, ada luaran tambahan, medsos sama poster ini relatif mudah sih ya karena, medsos kan kita bisa melibatkan mungkin, apa namanya, yang di web jurusan seperti itu sudah dianggap, media sosial gitu atau poster juga sekarang banyaklah template-template untuk poster, tapi yang paling utama adalah luaran wajibnya ya teman-teman, nanti yang perlu benar-benar kalian diskusikan dengan dosennya masing-masing gitu. Nah, untuk itu bantuan inovasi mahasiswa dan ini yang paling banyak ini saya lihat, pesertanya akan menyasar mungkin di sini, penelitian skripsi. Nah, penelitian skripsi selama ini memang sampai 15 juta untuk pagunya ya, istilahnya pagunya. Tapi pengalaman kami kalau kemarin saya cerita-cerita dengan Pak Karyadi, dapat 15 ini beberapa tahun yang lalu waktu awal-awal ada bantuan penelitian, skripsi gitu. Jadi untuk beberapa tahun terakhir itu di bawah 10 teman-teman yang dapat, tapi kalian bisa tetap RAB-nya dibikin 15 saja. Nanti dapatnya berapa ya, itu kan bisa kita sesuaikan dengan di lapangan gitu. Dan untuk yang skripsi ini adalah, harus apa namanya, apa ya istilahnya yang pengusulnya bukan penguji ya teman-teman. Pengusulnya adalah pembimbing pertama. Misalkan di sini ada bimbingan Bu Titi gitu kan, maka nanti yang mengupload di Litapmas adalah Bu Titi.
gitu. Dan di sini anggota hibahnya adalah kalian mahasiswa yang sedang skripsi, dan bisa juga di sini anggota hibah adalah dosen pembimbing lainnya, ini bisa juga pengujinya. Karena tahun lalu saya pernah pembimbingnya saya, kebetulan pengujinya Bu Titi, maka saya masukkan Bu Titi menjadi anggota hibah, sehingga pada pelaksanaan skripsinya tetap bisa berkonsultasi juga dengan Bu Titi, itu juga boleh gitu. Nah, untuk yang di sini kan kita kayaknya nggak ada ya mahasiswa disertasi, jadi fokusnya adalah di ketentuan awal ini. Saya yakin semuanya sudah bisa memenuhi ya. Dan untuk yang ini itu biasanya harus memang melampirkan surat pembimbing gitu. Jadi memang yang sudah skripsi, bukan yang mungkin sekarang semester berapa ya yang belum semester 5 ya yang sedang mengambil medpen gitu. Belum bisa untuk mengajukan ini karena dia belum pada pelaksanaan skripsi lah, intinya seperti itu gitu. Dan di sini luaran wajibnya adalah Sinta 4. Sebenarnya ini lebih apa ya istilahnya, saya tidak menggampangkan sebuah jurnal ya, karena jurnal itu macam-macam tingkatannya, tapi setidaknya kalian Sinta 4 itu banyak di Indonesia. Untuk teknik sipil juga banyak. Jadi jangan ragu untuk mensubmit proposal di penelitian skripsi gitu maksud saya. Jadi ini luaran yang sangat bisa sekali gitu teman-teman bisa bisa terpenuhi lah saya yakin untuk Sinta 4. Beda dengan Sinta 3 tadi. Kalau Sinta 3 kan memang standar rekognisi ya, dan memang secara kesulitan proses submit hingga review itu Sinta 3 lebih tinggi ya istilahnya ya standarnya dibandingkan Sinta 4 gitu. Kemudian dari luaran lainnya tidak ada, luaran wajibnya hanya jurnal aja, naskah jurnal yang sampai ini tidak hanya submit ya teman-teman. Jadi kalau sudah luaran wajib maka sampai publish. Misalkan ya, kalian ini ada nanti bimbingan saya misalkan kan ikut penelitian skripsi, kalian sudah lulus ya mungkin ya, awal tahun depan itu sudah lulus gitu kan. Pas pengumuman mungkin kalian sidang gitu, maka akan tetap saya tagih gitu. Saya tagih sampai ini publish ya, bukan submit aja gitu. Ini di penelitian skripsi, kemudian yang banyak juga di sini publikasi. Nah, publikasi ini 5 juta ya. Tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata di 3,5 atau 4 dapatnya. Jadi nggak full 5 juta. Jadi kalau ini bedanya dengan yang penelitian skripsi, ini bisa untuk yang angkatan 2020 baru sidang. Jadi baru sidang yang sekarang mungkin ya, yang kemarin sidang atau minggu ini sidang, itu bisa ke arah publikasi skripsi karena penelitiannya sudah selesai kan, dan mungkin ketika submit itu posisinya sudah mau mendaftar yudisium. Jadi kayaknya kalau untuk yang penelitian skripsi kan kayak nggak make sense ya karena kan sudah lulus, jadi bisa untuk publikasi. Nah, ini juga formatnya beda sekarang tahun ini. Jadi proposalnya itu hanya berupa naskah dan lembar pengesahan. Beda sama sebelumnya yang harus pakai proposal skripsinya gitu. Jadi di sini masih sama untuk luaran wajibnya dengan skripsi tadi di Sinta 4. Atau teman-teman punya misalkan ya sudah lulus gitu kan, sudah lulus kemarin dalam semester ini ya intinya ya, karena di sini adalah maksimal terbitnya 1 tahun terakhir. Jadi misalkan sekarang kita kan pengusulan sampai tanggal 13 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya Januari pertengahan berarti dihitung mundur. Maka artikel-artikel yang terbitnya di 2024 setelah Januari berarti kan itu bisa diusulkan gitu kan. Itu yang mungkin angkatan 2020. Ini bisa masuknya di sini. Itu atau mungkin 2021 kalau yang udah selesai juga bisa masuk di sini sebenarnya. Nggak harus yang angkatan 2020 gitu. Dan nanti pengesahannya adalah di dekan ya. Ini juga di dekan. Berbeda dengan yang di sini ini usulan bantuan. Kalau yang inovasi tadi disahkannya adalah Direktur Kemahasiswaan dan juga Ketua LPPM. Nah, ini perlu diperhatikan di sini ya, teman-teman. Jadi nanti di lembar pengesahan jangan ditulis LPPM gitu karena di sini yang mengesahkan adalah di dekan ini
usulan bantuan disahkan oleh dekan. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian yang memungkinkan lagi adalah bantuan buku ya teman-teman. Yang di sini bantuan buku ini tetap yang mengajukan adalah dosennya karena nantinya di sini adalah biasanya memang kalau bantuan buku itu ya ada sih yang mungkin dari mahasiswa murni, istilahnya murni semuanya ditulis mahasiswa, tapi mayoritas rasanya tetap melibatkan dosen sebagai diskusi gitu. Jadi nanti silahkan silahkan didiskusikan yang mungkin punya buku dengan dosennya nanti mau seperti apa mengajukannya dan RAB-nya seperti apa gitu. Jadi di sini yang buku yang diajukan kalau sudah terbit maka maksimal 1 tahun dari waktu pengusulan gitu dan tidak mendapatkan dana hibah yang lainnya gitu. Dan di sini juga ada aturan halaman teman-teman karena sebelumnya itu tidak ada aturan halaman. Jadi ini harus diperhatikan karena kalau untuk di penerbit sebenarnya dengan 40 hingga 50 halaman itu sudah bisa terbit dengan aturan UNESCO ini. Tapi untuk yang dihibah ini adalah minimal 100 halaman. Ini yang perlu di-highlight ya. Ini juga luarannya berupa buku, nanti tambahannya medsos sama poster. Nah, tambahan ini bisa iya, bisa enggak, tapi harapan kita kan ini gampang ya, tanda kutip medsos sama poster ini kan bisa bisa dibuat gitulah. Jadi nanti tetap dijadikan luaran. Nah, untuk format ya teman-teman, nanti mungkin ada yang saya bagi juga yang untuk tahun-tahun sebelumnya, tapi nanti disesuaikan. Jadi semua format gitu kan, ini berlaku sama, kecuali nih untuk bantuan publikasi, bantuan inovasi mahasiswa. Jadi yang berbeda hanya di bantuan publikasi dan bantuan inovasi mahasiswa. Selain itu adalah sistematikanya sama gitu kan. Misalkan ini standarnya UMPPKI sih yang menggunakan font TNR ukuran 12 jaraknya 1,5 dan ringkasan 1 spasi ini rasanya udah kalau yang udah skripsi udah makanan sehari-hari ya. Dan perbedaannya dengan skripsi adalah di sini nanti teman-teman di halaman pengesahan. Karena halaman pengesahannya nanti saya tunjukkan ya di akhir itu harus melibatkan semua nama anggota. Jadi perbedaannya adalah di halaman pengesahan. Kalau ini biasa ya teman-teman ya, ada ringkasan gitu. Ringkasan bisa dibuat di awal atau dibuat terakhir setelah bikin proposal karena setiap orang itu cara menulisnya beda-beda. Kemudian ada pendahuluan dan pendahuluan ini yang perlu diingat adalah tidak lebih dari 500 kata karena biasanya ada skripsi yang pendahuluannya bisa sampai 3 halaman. Nah, itu silakan dikurangi, intinya 500 kata gitu. Intinya langsung aja to the point masalahnya apa di situ. Kemudian tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 halaman. Jadi ini bisa kalian kalau ada tabel-tabel itu bisa di semacam link atau dibuat di lampiran. Kemudian ada metode. Ini umum ya, jadi nanti yang membedakan adalah di halaman pengesahan dan juga jumlah katanya. Tapi secara susunan proposal ini miriplah dengan PPKI ya. Kemudian ada metode, ini juga ya di bab 3 biasanya metode dan yang berbeda adalah di sini di jadwal dan RAB gitu. Jadi jadwal ini disusun mulainya ya tetap di bulan Januari ketika timeline proposal ya istilahnya. Kemudian rencana anggaran biaya nanti ada contohnya. Dan di pustaka harapan kami adalah kalian sudah menggunakan sistem otomatis yang seperti Mendeley ya teman-teman. Itu nanti bisa pengutipannya menggunakan yang mode apa atau yang ini ya, tapi biasanya apa ya biasanya yang dipakai. Jadi yang perlu disesuaikan tadi lembar pengesahan, jadwal penelitian, kemudian rencana anggaran biaya, dan sebenarnya ada tertinggal satu itu pembagian job desk teman-teman. Di bawahnya jadwal itu biasanya ada pembagian job desk. Misalkan saya mau mengajukan proposal untuk skripsi, misalkan untuk yang di lapangan, job desk di lapangan adalah teman-teman mahasiswa, terus job desk yang untuk screening jurnal dan lain-lain mungkin dosanya. Nah, itu harus terstatementkan dengan baik seperti itu. Jadi ini ya model format proposalnya mirip dengan kalian format skripsi, tapi perbedaannya adalah di jadwal dan RAB.
gitu. RAB-nya juga sudah ada ketentuannya teman-teman. Jadi kayak gini, nanti bentuknya di Excel gini. Dan kalau untuk publikasi ini bedanya ya. Kalau yang dipublikasi nanti tidak perlu ada AR ini. AR ini nggak perlu. Jadi hanya mungkin kalau orang publikasi itu ya item-itemnya. Kalau yang skripsi kan banyak ya, butuh bahan apa? Mungkin di lapangan beli data atau apa namanya survei di lapangan itu kan juga bisa dituliskan di pengumpulan data itu ya. Nah, kalau di publikasi atau buku biasanya kan teman-teman kesulitan ya. Nah, sebenarnya yang bisa dilaporkan itu seperti misalkan kalian proofreading. Proofreading itu bisa atau translate bagi yang publikasi perlu mentranslate bahasa Inggrisnya mungkin atau apa namanya kalau yang buku ya proses penerbitan. Proses penerbitan itu pembayaran ISBN, kemudian untuk review apa namanya apa istilahnya asistensi bukunya itu juga bisa. Atau yang dipublikasi itu ada biaya jurnalnya itu bisa dimasukkan gitu. Dan di sini kalau yang mungkin inovasi mahasiswa atau yang pakai proposal dosen tadi harus melibatkan ada AR juga dan publikasi. Nah, nanti anggaran biaya ini dicantumkan apa namanya diunggah tersendiri karena bentuknya Excel dan juga ada yang di format Word-nya seperti itu. Kemudian di sini nanti yang perlu dicari dari dosen-dosennya ya, ini adalah CV kurikulum vitae-nya UM ya, yang bentukan UM. Kemudian yang teman-teman perlu persiapkan adalah surat pernyataan terkait dengan plagiasi dan sedang tidak diajukan dari pendanaan lain seperti itu. Dan kesediaan mitra ini kalau misalkan apa namanya teman-teman butuh yang ada mitranya seperti pengabdian tadi kan ada mitra itu harus ada surat kesediaan mitra. Nah ini keseluruhan proposal ini ada tulisan maksimal 10 halaman di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Jadi proposal intinya saja. Itu makanya tadi saya ingatkan kalau yang punya tabel-tabel mungkin anak yang di Kairan ya ada analisis hujan itu kan panjang ya, tabelnya juga panjang dan itu menghabiskan halaman bisa dilingkan di lampiran. Mungkin seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang beda bahwa untuk di tahun ini publikasi skripsi itu bentukannya hanya tidak seperti yang tadi ya, panjang ada metode dan lain-lain, tapi hanya halaman sampul, kemudian halaman pengesahan, ringkasan gitu kan, ringkasan dari apa namanya skripsi kalian gitu, langsung disusul draft artikel. Jadi tidak perlu lagi melampirkan proposal dan draft artikel ini juga apa namanya sistematikanya disesuaikan sama misalkan saya mau ke rekayasa UB, rekayasa teknik sipil UB, maka kita pakai template-nya mereka. Jadi kita sebenarnya yang untuk publikasi skripsi ini tinggal nempel, tinggal ditempelkan ke calon proposal gitu kan. Nah, di sini ada salinan atau pindai halaman judul atau halaman pengesahan skripsi karena memang biasanya yang mengajukan untuk publikasi skripsi ini adalah yang dia sudah skripsi, maksudnya posisinya sudah selesai, istilahnya selesai atau mungkin sudah disetujui lah ya halaman pengesahannya. Memang seperti itu biasanya. Makanya di sini ada apa halaman judul dan halaman pengesahan skripsi gitu. Kemudian daftar rujukan yang memuat minimal 2 rujukan hasil karya mengusul ini bisa dari jurnal-jurnal pembimbingnya sebelumnya gitu. Dan ini adalah jadwal masih sama ya. Masih apa namanya timeline kalian itu mungkin submit bulan ini, kemudian review bulan apa, diterima bulan apa itu yang perlu ada. Kemudian lampirannya masih sama, lampiran CV dan pernyataan fakta integritas gitu. Jadi ini bedanya dengan yang skripsi tadi adalah di badan proposalnya. Kalau ini adalah langsung dengan format jurnal yang dituju. Kalau yang deskripsi tadi teman-teman harus menuliskan ulang proposal skripsinya di versinya PPMUM yang lebih singkat gitu kan. Karena tadi ada ketentuan ada yang 500 kata, kemudian ada yang 1000, ada yang 600 gitu. Itu. Buku juga sama ya teman-teman. Kalau buku apa namanya? Ada beberapa hal ya yang perlu dituliskan gitu.
Misalkan, ini dari halaman pengesahan awal masih sama, kemudian ada ringkasan isi buku. Jadi mungkin walaupun bukunya belum jadi ya, itu harus ada kira-kira buku ini akan berisi apa gitu kan, ada ringkasan buku sekitar 300 kata, kemudian ada, usulan naskahnya yang sudah jadi seberapa besar, kemudian, ini kalau misalkan berasal dari skripsi atau tesis ya, itu bisa melampirkan juga halaman judul dan pengesahan karya. Nah, di sini ya untuk ketentuannya ya, halamannya dan lain-lain ini bisa diikuti. Sebenarnya buku ini mirip dengan publikasi tadi, cuma di sini adalah naskah bukunya gitu. Jadi ringkasan secara utuhnya buku, kemudian mau bab sama subbabnya itu apa aja itu harus tertulis. Misalkan bab 1 tentang misalkan kita mau menuliskan buku tentang gempa katakanlah ya, tentang gempa. Nah, mungkin di situ di babnya itu akan diatur mungkin pengertian gempa dulu, kemudian mitigasi gempa. Nah, itu sama subbabnya itu harus selesai. Harus dituliskan walaupun naskahnya belum selesai sampai akhir seperti itu. Nah, sebelum ke jadwal mungkin saya atau sekalian ini ya, terkait jadwal dulu, nanti baru kita buka yang di panduan. Jadi, teman-teman, waktu kita nggak banyak. Untuk pengunggahan proposal itu sebenarnya sudah dimulai tanggal 20 kemarin dan maksimal tanggal 13 Januari. Dan 13 Januari saya pastikan pasti down itu sistem Litapmas. Jadi kalau untuk strategi harapannya 13 Januari ini sudah istilahnya tinggal klik submit gitu. Jadi untuk uploadnya maksimal tanggal 12 kalau pengen aman ya teman-teman. Tapi biasanya memang tanggal 13 itu pasti malamnya ada yang sampai begadang di kafe mungkin atau di kos-kosan sih untuk submit. Tapi itu sangat beresiko teman-teman. Jadi kalau saya usulkan ke teman-teman 12 itu kalau bisa sudah selesai, tinggal klik submit aja gitu. Jadi nanti yang paling krusial adalah di sini teman-teman pengunggahan proposal karena kalau sudah diunggah ya udah tinggal menunggu hasilnya aja. Jadi kalau saya timeline-kan ya ini kira-kira hari ini hari ini masih Desember ya tanggal 27 hari ini. Jadi harusnya kita kan mulai masuk tanggal istilahnya yang tidak libur seperti ini ya, tidak kecepet-kecepet liburnya ini kan kemungkinan di tanggal 2 ya, di tanggal 2 atau tanggal 3 itu sudah mulai minggu depan itu sudah liburnya tinggal tanggal 1 aja. Jadi mungkin Desember ini silahkan teman-teman bikin proposal. Selesaikan proposalnya. Kemudian tanggal 2 silahkan serahkan ke dosennya masing-masing lembar pengesahan dan surat pernyataannya gitu. Karena apa? Karena butuh tanda tangan teman-teman. Karena butuh tanda tangan untuk pembimbing dan juga kalau yang tadi proposal skripsi ada di dekan, kalau inovasi mahasiswa butuh direktur kemahasiswaan dan LPPM gitu. Jadi timeline ini harus jelas di awal. Harus kerjanya nggak bisa istilahnya nggak bisa satu-satu, harus sambil misalkan ya, sambil bikin proposal sambil minta tanda tangan dulu. Dan sistem yang berbeda di tahun ini di Litapmas adalah kalau sebelumnya kita masukkan nama anggota itu langsung bisa submit teman-teman. Jadi setelah nama anggota misalkan ya saya submit punyanya di sini ada siapa ya? Di sini misalkan ada Mila nih. Saya submit punya Mila gitu kan. Nah, itu saya memasukkan nama anggota Kamila itu Kamila harus setuju dulu teman-teman di Litapmas untuk tahun ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya Kamila tak masukkan, ya sudah setuju nggak setuju, pokoknya Kamila setuju. Nah, kemudian itu bisa langsung upload proposalnya. Nah, untuk tahun ini tidak, teman-teman. Tahun ini misalkan saya mengajukan proposal skripsinya Kamila ya, itu kan pakai akun saya. Nah, saya memasukkan nama Kamila. Nah, itu di Litapmasnya dia harus diklik diterima dulu, baru bisa lanjut upload proposal. Nah, itu yang perlu istilahnya perlu diantisipasi. Makanya nggak bisa cepat kalau nggak lagi bareng. Kecuali kalau lagi bareng, Mil tolong setujui gitu kan bisa. Tapi kan kita mengantisipasi karena kita posisinya liburan sekarang dan teman-teman saya yakin juga sudah pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Jadi tanggal 8 itu harus sudah
menurut saya sih ya, ini timeline yang ideal itu harusnya sudah tinggal upload proposalnya. Jadi permasalahan anggota ini udah nggak masalah lagi di Letapmas. Itu. Kemudian nanti kalau bisa tanggal 10 itu kalian sudah bikin tuh proposal RAB, TKT, Katsinov itu udah ada, terus kalian review lagi gitu. Jadi itu di-review masih ada waktu 2 hari lagi. Nah, nanti finalisasinya tanggal 12 gitu. Jadi tanggal 13 itu sudah kalian tenang. Harapannya seperti itu ya. Ini timeline ideal, tapi ya kan nggak apa-apa ya. Yang penting kan secara idealnya saya beritahukan dulu bahwa ada krusialnya di sini. Minta tanda tangan ini karena ini liburan ya, yang dimintakan kan nanti mesti minta tolong teman-teman yang ada di Malang atau mungkin bahkan minta tolong dosennya untuk mencarikan TTD. Nah, itu tidak bisa dadakan ya, teman-teman. Harapannya kalau bisa ya di minggu depan atau sebelum tanggal 5 lah itu harus megang dulu lah itu tanda tangan gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau tanda tangan sih Pak Dekan, kemudian Pak Ketua LPPM atau Direktur Kemahasiswaan pasti ada di kampus, cuma kita mengantisipasi karena banyak yang meminta tanda tangan tadi. Dan ini yang paling krusial adalah di anggotanya. Jadi mungkin nanti bisa komunikasi dengan pembimbingnya, kalau judulnya sudah fix ya, judulnya sudah fix, anggotanya sudah fix, itu boleh disubmit dulu teman-teman, setidaknya disubmit dulu proses pengajuan, nanti tinggal biar anggotanya ngeklik dulu, ada waktu anggota untuk melihat Litapmasnya dan mengeklik menyetujui. Karena kalau satu aja tidak setuju ya, itu tidak bisa ke menu unggah proposal. Jadi benar-benar yang harus menyetujui sebagai anggota dulu. Kira-kira itu secara timeline ya. Ini saya share untuk yang di yang di panduan ya. Tampak ya teman-teman yang di panduan ya. Nah, ini di panduan sudah ada formatnya ya teman-teman. Ikuti saja di panduan ini. Jadi di sini ada halaman judul, kemudian fakta integritas itu di sini di panduan. Misalkan yang ini ya. Bentar. Nih. Misalkan ini proposal penelitian kan skripsi kan pakai ini ya nantinya. Proposal penelitian skripsi nanti judulnya apa. Nah, ini ikuti ini aja. Kan bisa ya dari PDF ini silahkan di-convert menjadi Word mungkin ya untuk diedit gitu dan ikuti ini ya teman-teman ya, ikuti format. Ini berbeda dengan yang tahun sebelumnya soalnya. Jadi ikuti aja format yang di sini. Kalau misalkan anggota penelitiannya 1 ya tulis aja 1 gitu. Kemudian ini yang tadi saya bilang halaman pengesahan ini diisi dulu aja teman-teman. Jadi nanti biar dicarikan tanda tangannya dulu gitu kan. Karena ya walaupun cuma ngisi halaman pengesahan ini juga kalau diburu-buru takutnya nanti ada yang salah sehingga harus memintakan lagi. Nah, ini disesuaikan dengan masing-masing ya tadi. Kalau misalkan tadi untuk yang skripsi maka di sini perlu ketua peneliti dan mengetahuinya dekan tadi, mengetahuinya dekan. Jadi ini disesuaikan dengan skemanya masing-masing untuk lembar pengesahan ini. Itu. Dan ini sudah ada sebenarnya untuk formatnya tinggal mengikuti saja. Itu. Nah, ini jadwal tadi ya, teman-teman. Misalkan ini bulan Januari nanti dilihat dari timeline-nya di panduan, nanti pengumuman bulan apa sehingga bisa mengira-ngira kapan akan memulai penelitian. Kemudian ini RAB yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini ada untuk CV-nya. Ini kemudian ini sama kalau bisa ada susunan job desk ya istilahnya. Jadi nanti ketuanya misalkan dosennya mahasiswa 1 tugasnya apa. Jadi secara distribusi tugas itu sudah merata atau jelas. Kemudian ini, jadi nanti yang harus dimintakan tanda tangan ada 2 ya teman-teman. 1 lembar pengesahan tadi, kedua surat pernyataan. Karena kalau surat pernyataan ini tetap harus ke ketua
P2M. Jadi disiapkan saja sama materinya. Ini untuk yang pengabdian sebenarnya mirip cuma beda satunya penelitian, satunya pengabdian. Dan kalau pengabdian ini kan ada ini ya, analisis situasi, permasalahan mitra ini mereka sudah ada listnya sebenarnya di desa itu untuk permasalahannya apa saja. Jadi ini bedanya yang penelitian sama pengabdian. Kalau pengabdian harus mencakup ini analisis situasi, permasalahan mitra, solusi dan target itu harus ada. Tuh ini jadwal sama sebenarnya teman-teman ini di panduan ya, di paling bawah ada. Ini nanti juga sama kemajuan dan laporan akhir. Nah, kira-kira itu sih, kita lebih banyak ke diskusi aja mungkin ya. Oke. Atau mungkin sudah jelas tinggal aksi aja. Gimana, teman-teman? Silakan, boleh kita diskusi. Permisi Bu Vita. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bu. Ingin nanya terkait tadi bantuan skripsi sama bantuan publikasi itu kan dua yang berbeda Bu. Kalau semisal diajukan bebarengan gitu dua-duanya apa bisa apa enggak bisa Bu ya? Kasih. Kalau bantuan Ilham ya ini tadi ya. Kalau bantuan skripsi itu sudah include publikasi Ilham. Jadi kalau skripsi tadi kan sejumlahnya kan 15 juta ya, tapi memang mayoritas dapatnya sih nggak sampai segitu, tapi masih di bawah 10. Itu sudah include sama publikasi. Jadi kalau memang mau mengajukan dua-duanya, better mengajukan skripsi aja, karena dapat dananya itu sudah bisa mengakomodir kalian penelitian sama publikasi gitu. Karena kalau publikasi ini lebih ke hanya hanya untuk jurnalnya saja sebenarnya gitu. Jadi kalau dua-duanya malah nanti ada istilahnya istilahnya sama kan, nanti pas checking plagiasi malah kena double nanti, kecuali pas sekarang mungkin kamu ngajukan skripsi kemudian tahun depan mungkin ya kalau skripsinya belum lolos, ini kan ada juga yang skripsinya belum lolos baru mengajukan publikasi gitu. Jadi kalau saran saya jangan mengajukan dua-duanya sih, karena secara RAB nanti kamu bingungnya. Jadi mending kalau memang mau penelitian ya di penelitian aja. Jadi nanti bikin RAB-nya sudah di dalamnya ada publikasi gitu aja. Nanti malah kesulitan kamu kalau bikin dua-duanya. Oh, ya, Ilham baik. sama siapa, Ham? Saya lagi di asrama sih Bu. Ini. Oh, di asrama. Tapi udah bikin ini ya, udah bikin calon proposalnya lah istilahnya ya. Sudah Bu. Itu mungkin itu aja sih dimaksimalkan di proposal skripsi aja saran saya. Soalnya kalau yang jurnal itu juga ini ya, bagi yang mau mengajukan jurnal akan lebih baik prosesnya jangan submit ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya sudah setingkat di atasnya atau setidaknya ya udahlah, oke, sudah submit lah istilahnya gitu. Yang penting nanti yang perlu dicantumkan di lampiran itu adalah bukti kalian sudah tidak hanya naskahnya, tapi bukti kalian sudah memproses itu, mensubmit jurnal tujuannya. Itu akan lebih menguatkan dibandingkan yang hanya melampirkan naskah jurnalnya gitu. Ya, gimana? Permisi Bu Vita, mau tanya, kan saya angkatan 22 dan ingin rekognisi skripsi buat terkait artikel gitu, nanti outputnya itu bikin artikel gitu. Nah, untuk seminarnya itu akan mengikuti ICGCE di Lombok itu. Nah, itu berarti nanti untuk hibadananya itu berarti ikut yang bantuan inovasi mahasiswa nih. Sebenarnya bisa sih bantuan inovasi, karena Anifa belum ini ya, belum ada surat pembimbing ya posisinya ya.
Belum ada Bu, tapi kalau pembimbingnya itu Pak Abdul. Pak Abdul ya? Sebenarnya, judulmu kalau memungkinkan juga bisa loh bilang Pak Abdul untuk, "Pak Abdul nggak diajukan dari dosen aja Pak," gitu. Jadi, apa namanya, ini juga bisa ya teman-teman karena posisinya kan belum. Nah mungkin judulnya, Hanifah ini juga apa ya istilahnya, judulnya dibuat eye-catching atau gimana gitu, nanti yang mengajukan Pak Abdul. Nah, siapa tahu kan Pak Abdul dapat dana tuh. Nah, itu kan lebih tanda kutip ya, lebih banyak juga secara nominal. Nah, itu akan lebih apa namanya, lebih apa istilahnya ya, lebih kuat juga gitu, Hanifah. Kalau yang di bantuan inovasi kayaknya tadi di anu ya, sebentar. Kan ada macam-macam ya inovasi itu soalnya ada RE, riset eksakta. Mungkin di karya inovatif mungkin ya kalau untuk yang di jenis PKM-nya. Tapi nanti coba di ini lagi ya, dicek lagi ya Nifah. Tapi mungkin kalau memungkinkan ya, Pak Abdul mau nggak untuk mensubmit dengan judulmu itu. Tapi ini yang skema dosen ya, dimasukkan skema dosen sehingga nanti memungkinkan peluang untuk dapat dananya lebih besar. Nah, harapannya kalau dapat dananya lebih besar kan nanti bisa nge-cover kamu berangkat ICGCE karena ICGCE rencananya kan juga di luar Jawa ya, yang mana membutuhkan apa namanya, akomodasi dan juga tiket gitu. Jadi butuh dananya juga lebih besar karena kalau di publikasi itu mayoritas ya teman-teman, ini yang pengalaman sebelum-sebelumnya dapatnya tuh maksimal 4 juta. 4 juta, 3,5 sampai 4 juta itu untuk yang publikasi. Sehingga kalau untuk itu untuk yang seminar di apa namanya, di luar apa istilahnya di luar Jawa akan sangat ngepres sekali dan luarannya tidak sama Nifa. Karena untuk publikasi ini kan luarannya tadi Sinta ya, sedangkan kamu luarannya proceeding gitu. Nanti beda lagi karena Sinta ini posisinya kalau deskripsi wajib teman-teman. Walaupun kalian itu sudah terbit di proceeding, itu Sinta harus tetap terbit juga. Jadi tidak bisa digantikan dengan proceeding. Kalau ini case-nya di skripsi ya, karena tadi sudah tertulis gitu. Atau gimana, Hanifah? Berarti nanti tetap ikut dosen dulu gitu ya Bu ya? Iya, itu kalau mau misalkan kamu diskusi sama Pak Abdul untuk apa Pak Abdul apa memungkinkan untuk submit proposal penelitian tapi yang di skema dosen gitu. Untuk kalau pengen memang dananya lebih besar gitu, Hanifah. Tapi kalau memang kamu mau pakai mahasiswa juga nggak apa-apa sih. Mungkin kan kalau di inovasi mahasiswa di KI ya karya inovatif itu sih yang kayaknya kalau yang untuk publikasi. Tapi itu tadi saya tadi kan kamu bilang rencananya kan mau rekognisinya pakai yang ICGCE. Nah, kalau untuk yang di ini saya lihat untuk luarannya di apa namanya, di karya bantuan inovasi ini memang apa namanya, nanti harus ada artikel yang diterbitkan jurnal Sinta 3. Jadi kamu tetap harus memenuhi jurnal Sinta 3 walaupun ICGCE-nya ikut gitu. Jadi apa namanya, luarannya ya, ini sekaligus nanti diberitahukan ke pembimbing bahwa luarannya adalah Sinta 3 gitu. Kalau yang di sini presentasi di forum ilmiah nasional ini sebenarnya tidak harus yang internasional yang membayar mahal itu. Karena kalau untuk yang di bantuan inovasi mahasiswa ini misalkan kalian ada civil days itu kan sebenarnya ada ya untuk apa namanya presentasinya forum ilmiah itu sudah bisa sebenarnya. Tidak harus yang internasional ada proceeding internasionalnya seperti itu. Berarti publikasinya itu harus 2 gitu ya Bu ya? Sinta 3 buat yang hibah dananya, lalu proceeding buat ICGCE-nya gitu ya? Nah, itu kalau yang ICGCE kan karena itu kan planmu sama pembimbing kan sebenarnya, itu. Kalau dari PPM sendiri itu mintanya adalah Sinta 3. Itu sebenarnya kan Sinta 3 sudah bisa rekognisi juga. Hanifah. Jadi sebenarnya mungkin akan lebih baik difokuskan kalau memang apa masuk ke situ dan sudah dapat dana
usahakan yang terbit itu adalah yang sintanya dulu, yang sesuai dengan luaran yang diminta. Itu harus dipenuhi dulu. Itu proceeding itu bisa, tapi nanti kan sebagai luaran tambahan tuh. Karena di sini kalau saya lihat yang di inovasi mahasiswa untuk luaran wajibnya ini bukan proceeding tapi artikel tadi Sinta 3. Ini hanya presentasi di forum ilmiah nasional. Kalau presentasi di forum ilmiah nasional ini sebenarnya tidak harus sampai keluar proceedingnya ya, karena kan ada tuh biasanya sertifikat sebagai pembicara gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, mau diterusin sampai proceeding malah lebih bagus kan. Dalam satu skripsi itu naskah sebenarnya bisa dipecah-pecah juga sih, maksudnya tidak harus menjadi satu luaran seperti itu. Gimana Hanifah? Bisa dipahami nggak tadi penjelasan saya? Iya, insya Allah Bu. Nanti mau konsultasi ke Pak Abdul lebih lanjut lagi. Nggak apa-apa, nanti dikonsultasikan aja baiknya gimana ya Pak ya, maksudnya biar dapat tengah-tengah, karena posisinya juga istilahnya bingung juga ya istilahnya karena angkatan 22. Tapi nggak apa-apa, ajukan aja. Kalau misalkan Pak Abdul nggak mau mengajukan proposalnya, kamu tetap ajukan di inovasi mahasiswa, ambil yang cocok ya. Nanti dibaca lagi yang di panduan perbedaan PKM-nya itu yang memungkinkan kayaknya di karya itu sih kayaknya. Kalau kemarin saya lihat yang di PKM PKM-nya maba itu ya, yang sudah jadi artikel tuh biasanya di karya inovatif itu. Gitu. Ya baik, terima kasih. Oke, siap. Yang lainnya aman ini? Tinggal submit mungkin. Dan ini sebenarnya nggak ada batasan ya, mungkin bisa disampaikan ke dosennya masing-masing bahwa untuk submit yang bimbingan ya secara mahasiswa itu tidak ada batasan, beda sama yang kalau proposalnya dosen. Kalau proposalnya dosen itu ada batasan, tapi kalau yang untuk yang skripsi, publikasi itu tidak ada batasan gitu. Jadi mungkin bimbingan saya katakanlah ya ada 5-nya mengajukan juga oke. Nah, nanti yang perlu dibicarakan kalau sudah ada pengumuman mungkin ya kita mengajukan 5 dari bimbingan saya, ternyata yang diterima 4. Nah, ini bisa nanti kita diskusikan teman-teman, kan ini satu nih ketinggalan. Sebenarnya kan satu ini butuhnya biasanya untuk publikasi, jadi mungkin bisa kita kerja istilahnya yang dari 4 orang diterima ini kita saling mengcover untuk yang 1 orang. Nah itu diselesaikan di internal bimbingannya masing-masing biasanya, tapi itu bisa menjadi salah satu trik juga karena kan yang mensubmit kan memang banyak ya, dan mungkin yang dosen-dosen bimbingannya banyak sekali, lebih dari 10 katakanlah ya. Kalau semuanya ikut, katakanlah 15, itu mungkin secara asas kepatutan juga kayaknya 15-nya tidak akan diterima semua gitu kan. Jadi pasti ada 1 atau 2 yang tidak diterima, mungkin dari segi ranking penilaiannya rendah atau dari asas kepatutan tadi ya kan, nggak enak juga sama dosen yang bimbingan lain mungkin bimbingannya sedikit gitu kan, kalau mungkin yang sudah banyak. Nah makanya nanti istilahnya kalau bimbingan saya ya kita coba bicarakan di internal grup nanti mau seperti apa jalannya penelitian seperti itu. Biasanya kalau sudah diterima itu nanti akan ada koordinasi yang gimana ya cara mencapai luarannya gitu. Jadi kayak tidak hanya memikirkan pelaksanaan penelitian, tapi malah kalau yang dapat dana itu yang tertantang adalah di ininya luaran gitu, teman-teman, di luaran itu yang harus diperhitungkan. Itu. Ini rata-rata dosen di kampus semua kok teman-teman saat ini sampai ya itu nanti sampai tanggal 13 upload itu. Jadi silakan dimanfaatkan untuk diskusi, kemudian tanda tangan juga untuk tanda tangan. Kalau yang dengan saya harapannya memang timeline itu bisa dipakai ya. Terus yang mungkin sedang di luar Malang kan di sini ada teman-temannya juga gitu. Jadi bisa saling diskusi di di grupnya, mungkin siapa yang masih di Malang atau mungkin yang rumahnya di Malang, tolong dong untuk memprintkan terus mintakan tanda tangan itu juga boleh. Yang penting kan nanti kalau ada biaya materai dan lain-lain kan bisa ditransfer lah istilahnya seperti itu.
Ya ini kembali ke triknya teman-teman aja sih. Yang penting di sini kalau saya sarankan segera ayo dibuat proposalnya, mumpung hari libur juga teman-teman di rumah, luangkan waktu setidaknya 1 hari 1 jam lah katakanlah untuk menyesuaikan dengan format yang ada gitu. Jadi nanti nggak akan buru-buru di belakang gitu. Ini semuanya sudah mendaftar Litbang kan atau ada yang belum? Akun Litbang kan kalau kalian nggak update profilnya nggak akan bisa masuk ke situ. Ada lagi teman-teman mungkin? Sudah cukup jelas, mungkin nanti bisa juga Japri atau coba diskusi dengan pembimbingnya dulu, baru kita kalau ada kesulitan lagi bolehlah saya membuka diri kalau misalkan ada yang mau Google Meet gitu dari kelanjutan yang hari ini. Silakan. Mohon maaf Bu sebelumnya. Saya izin bertanya Bu, buat yang bisa dijelaskan nggak Bu, yang buat masalah skema yang pengabdian itu Bu? Gimana? Gimana siapa? Alifah? Kenapa? Iya Bu. Nah untuk yang pengabdian itu apa dari mahasiswanya itu diharuskan mengajukan proposalnya masing-masing atau ikut dengan proposal yang dari dosen itu Bu? Oh ini yang Pak Aris ya? Pak Aris ya? Grupnya Pak Aris ya? Berarti. Bukan Bu, saya tanya aja. Oh enggak. Kalau dari apa namanya yang mahasiswa itu adanya di inovasi ya. Kita cek di ini. Coba kita. Untuk yang skema pengabdian teman-teman ya. Untuk skema pengabdian untuk tahun ini itu tidak ada pengabdian mahasiswa. Kalau untuk yang pengabdian secara umum. Tapi kalau di bantuan inovasi ini ada PKMPM. Ini sama. PKMPM ini kan apa namanya? Dia kan untuk apa istilahnya? Untuk pengabdian juga. Ini kalau yang mahasiswa sebagai apa istilahnya ya? Orang utamanya lah seperti itu. Ini sebentar di panduan. Ini. Kalau misalkan Alifa mau, itu yang Alifa sebagai core-nya ya, kamu yang ini bisa masukkan di sini PKM pengabdian kepada masyarakat nih. Ini. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk yang dosen karena untuk yang sekarang memang rasanya ini untuk dosen semua ya, karena untuk pengabdian ini secara dana juga besar semua ya teman-teman, dan pengusulnya adalah dosen semua. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide, sebenarnya bisa gini, kalian kan melihat panduan, punya ide kan, nah mungkin dosennya lagi nggak ada ide untuk mengajukan, kalian bisa untuk misalkan kalian diskusi, saya punya ide ini Bapak Ibu untuk di desa mitra ini, nah gimana kalau kita apa istilahnya mensubmit sebagai apa ya istilahnya sebagai proposal gitu, itu juga bisa Alifa. Jadi kalau kamu memang menyasarnya pengennya yang dosen ini, boleh kita gerak duluan. Jadi jangan menunggu dosennya mengajak gitu kan. PE nanti mengajak, yang diajak adalah mahasiswa yang biasanya sama beliau gitu kan. Jadi nanti akan apa namanya malah nggak jadi upload. Jadi kalau kamu nanti baca proposal ini, terus baca desa mitra dan permasalahannya, kamu punya ide, silakan ajukan ke dosennya sehingga nanti bisa memilih yang ini atau desa mitra atau untuk tematik ya, tema khusus, atau mungkin nanti malah ada yang ini, kemitraan masyarakat. Jadi ini pada dasarnya memang untuk dosen yang di sini, tapi yang di inovasi mahasiswa tadi bisa untuk mahasiswa gitu. Jadi kayaknya jangan menunggu diajak dosen sih, Alifa. Jadi kalau misalkan punya ide ya langsung ajukan aja gitu. Daripada nanti apa namanya? Ya, karena dosen ini lagi banyak ini juga ya, takutnya nanti membuat proposalnya di akhir-akhir karena sekarang kan sedang mengupload keluaran pembelajaran, sedang mengupload nilai gitu Alifa. Jadi silakan dibikin aja idemu gitu. Nanti tinggal eksekusinya dengan dosennya siapa kan
ada lah, kalau di sipil mah banyak. Apalagi kalau yang nanti di bawah bimbingannya Pak Aris, Pak Ayi itu kan ahlinya pengabdian ya, Pak Aris sama Pak Ayi itu bikin proposal, nanti bisa di-coaching juga sama beliau-beliau untuk dicarikan tim gitu. Kalau kalian punya proposal, masalah tim itu bisa dicarikan teman-teman. Jadi lebih gampang. Itu ya, Alifa. Ya Bu, siap. Terima kasih Bu. Udah ada ide, Alifa mungkin pas baca panduan? Sebenarnya ada Bu sama teman-teman, cuma nanti didiskusikan lagi aja. Bisa bisa. Nanti itu kan mahasiswanya juga apa namanya, tidak hanya satu ya kalau di proposal, jadi bisa 2 sampai 3 mahasiswa itu bisa. Dan dalam pelaksanaannya pun nanti kan tergantung dosennya juga, nanti melibatkan mahasiswa yang lain juga gitu. Jadi pada akhirnya tetap ada apa ya istilahnya, kita koordinasi lagi gitu. Ini yang penting sekarang adalah memikirkan gimana caranya submit sampai submit selesai gitu. Masalah pelaksanaan kita pikir nanti istilahnya kalau nanti sudah diterima, nah itu biasanya akan ada rapat lagi, kita akan ada koordinasi lagi untuk melihat apa namanya, kira-kira yang melaksanakan nanti secara template-nya seperti apa gitu. Gitu ya, Alifa. Nanti Ya kalau Bu, punya terima kasih Bu. contoh proposal apa namanya pengabdian nanti bilang aja, nanti coba saya carikan gitu. Tapi format pengabdian tahun ini kayaknya kalau lihat dari panduan sih ada perbedaan sedikit ya, karena harus memuat di tadi apa permasalahan mitra, kemudian potret kondisi mitra, itu ada perubahan sedikit lah dari yang tahun-tahun sebelumnya. Yang lain gimana? Aman? Ya kan, siapa tadi ya? Sudah cukup? Gimana? Udah cukup teman-teman? Kalau udah cukup mungkin langsung action aja, disusun proposalnya nanti apa namanya, tinggal istilahnya bimbingannya ya, bimbingan dengan dosen masing-masing, atau mungkin nanti ya bolehlah tanya ke saya kalau mungkin apa istilahnya dari teman-teman masih bingung lah setelah ini. Atau bisa dibuka litab masing-masing, mungkin ada yang belum update profile. Nah, kalau belum ada update profile itu tidak bisa dipanggil, biasanya nanti dosennya apa namanya mensubmit proposal, nggak bisa ngetikin nama kalian tuh nggak keluar. Nah, silakan dicek di apa namanya di punya akunnya teman-teman ya. Gimana? Nggak ada teman-teman? Sudah cukup? Permisi Bu, ini saya coba apa namanya download lewat LP2M itu, buat panduannya masih error Bu, yang Oh, error ya? 2025. Iya. Oke. Ilham WA saya kirim sekarang. Okay.
Dari bimbingan Pak Aris gimana, Ham? Ada apa namanya? Teman-teman dari mahasiswa ada ide untuk mengajukan proposal nggak kira-kira? Biasanya pengabdian nggak pernah putus tuh kalau di Pak Aris. Iya Bu, ini rencananya kita mau survei dulu sih Bu buat minggu depan. Kan Oh, untuk survei. analisis situasinya kan butuh Iya. foto buat di proposalnya itu. Nah, apa namanya, mungkin yang ini untuk yang tim-timnya Ilham ya dan teman-teman itu di panduan kan apa namanya tidak ada ya bisa disambungkan dan lain-lain. Nah itu silahkan dipotret dari situ aja jadi nggak usah nyari yang lain kayak biasanya lah istilahnya. Dan pastiin teman-teman apa ya, bagi tugas gitu. Jadi ada yang survei tapi ada yang nulis. Jadi nanti ketika kalian survei itu nggak semuanya yang ikut survei kayak gitu loh. Jadi ada yang bagian nulis dulu yang bisa ditulis mungkin untuk RAB-nya atau mungkin nulis metodenya kan metode pengabdian kan mungkin mirip ya untuk beberapa case tertentu. Nah, nanti yang survei bagian survei gitu sehingga karena waktunya mepet dan liburan sih nanti biar kalian ya nanti akan lebih pasti di hari itu. Harapannya mumpung masih ada waktu gitu. Berapa orang kan yang masih bertahan di tim kira-kira? Ini sih masih belasan Bu, tapi yang baru itu ada 20-an sih Bu. Yang baru tuh yang angkatan berapa? Yang Yang angkatan berminat. iya yang berminat 2223 sih Bu. 2223. Nah, Ya. 2223 kamu sekalian kaderisasi gitu. Jadi libatkan untuk penulisan proposalnya. Jangan dilibatkan ya oke, dia dilibatkan di lapangan. Untuk survei oke, tapi kamu butuh kaderisasi untuk tahun berikutnya kan mereka yang akan menuliskan. Jadi libatkan juga untuk penulisan gitu. Oke Bu, siap Bu. Karena biasanya kita agak di pas sudah lulus semua bingung. Nih kok nggak ada ini lagi gitu kan. Nggak ada yang bisa dijadikan tanda kutip andalan gitulah. Tapi buat tahun ini memang yang skema mahasiswa belum ada ya Bu ya? Soalnya biasanya tahun-tahun sebelumnya selalu ada. Iya, nggak ada pengabdian mahasiswa. Apa adanya di inovasi, di apa PKMPM itu. Makanya kayaknya nanti pada akhirnya kalau untuk pengabdian tetap sama dosen sih, kayak biasanya, tetap pakai nama dosen, cuma mahasiswanya disebar nanti, sebar jadi apa namanya anggota. Nggak ada ini yang saya baca beberapa kali juga, nggak ada yang di skema pengabdian mahasiswa. Mungkin ada beberapa alasan juga ya, apa namanya pengabdian mahasiswa kan pada ujung-ujungnya juga melibatkan dosen juga ini. Mahasiswa lebih ke skripsi kayaknya ini yang lebih banyak. Baik Bu, makasih infonya. Iya, ya. Udah tak kirim ya, Ham? Iya Bu, sudah. Terima kasih. Yang lain? Sudah? Kayaknya masih semua, masih mikirin proposalnya. Diinikan dulu aja, disusun dulu aja nanti baru apa namanya? Baru kelihatan nanti kurangnya di mana. Panduannya silahkan di-convert ke Word mungkin ya, dimasukkan proposal kalian, diedit-edit, istilahnya disesuaikan dengan jumlah katanya, nanti mungkin baru ketika kalian sudah action itulah nanti pertanyaannya baru keluar istilahnya, baru kalian oh ya ini kurang apa. Nah itu nanti proses pembimbingan ada di situ sebenarnya.
Sudah cukupkah teman-teman kira-kira? Gimana? Sudah cukup? Oh, kalau dari saya sudah cukup, Bu. Oke, yang lain? Ya udah cukup ya kayaknya ya. Pak Zul ada tambahan kah mungkin buat adik-adik mahasiswa? Sudah cukup, Bu. Oh, Ampun, sudah bikin, Pak? Sudah bikin proses belum? UTW Nah, latar proses. belakang. Nah, saya baru ini, Pak, halaman pengesahan doang. Bikin halaman pengesahannya dulu. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Nanti recordnya akan saya bagikan. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk pelaksanaannya gitu. Dan nanti kalau ada apa-apa boleh hubungi langsung atau mungkin kita akan adakan forum lagi lah untuk minggu depan mungkin ya untuk finalisasi dan lain-lain. Itu mungkin itu ya teman-teman. Kalau nggak ada lagi, ini saya tutup aja. Selamat membuat proposal. Gitu, proposal apapun di skema apapun yang kalian minati gitu, dan apapun hasilnya nanti itu kan yang penting kita sudah usahakan dulu dan nanti kita bisa diskusikan di internal bimbingannya masing-masing untuk bagaimana pelaksanaannya ke depannya gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih yang bersedia hadir untuk diskusi hari ini dan semoga akan meningkat ya jumlah PPM yang ada di DTSP yang didanai dan selamat melanjutkan aktivitas ya mungkin untuk siang ini. Saya akhiri ya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Zul dan teman-teman semua. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu.